Oke, jadi di video kemarin kita lihat mikrofon dari Soundtek yang namanya U1, dan itu adalah mikrofon level profesionalnya mereka. Yang jujur aja nggak semua orang butuhin banget kan ya. Itu coloknya pakai XLR, kita butuh sound recorder atau sound mixer, dan mungkin mayoritas orang nggak butuh sampai setup yang seperti itu. Jadi di sini ada Soundtek Lite 2.0 versi entry level mereka yang tinggal plug and play aja. Dan sebelum kita mulai, mungkin kalian udah pernah lihat mikrofon ini dari brand lain. Yes, ini mikrofon yang sama persis dari merek Noir, yang kelihatannya juga banyak orang suka sama mikrofon itu. Harganya juga sangat affordable di 599.000 terakhir gue cek. Tapi yang Soundtek ini tuh di 449.000 dan basically sama persis. Tapi ada sedikit perbedaan aja. Yang Noir ini ada fitur ganti antara cardio width atau omnidirectional, tapi hampir setiap fitur omnidirectional dari mikrofon-mikrofon seperti ini itu selalu kualitasnya jelek lah bisa dibilang. Coba aja di sini kita dengerin perbedaan antara cardio width dan omnidirectional dari mikrofonnya Noir. Nah, sekarang lagi ada di mode cardio width, mode yang paling pas untuk ngomongnya persis di depan kayak gini, dan kalau di samping-samping itu bakal suaranya mulai menurun. Jadi kalau kita ganti ke omnidirectional, tes sekarang di mode omnidirectional, dan kita bisa dengar kalau suaranya agak sedikit berubah ya, jadi lebih jelek. Tapi kalau kita puter mic-nya, semuanya bakal sama aja suaranya. Bisa lumayan berguna sih kalau misalkan kita lagi lakuin interview di mana ada satu orang lagi di depan kita, jadi bisa pakai satu mic doang dengan mode ini. Tapi ya suaranya jadi kurang bagus lah. Kedengaran kan, beda jauh banget suaranya. Jadi kalau gua pribadi sih selama gua pakainya sendiri ya, gua nggak bakal pakai fitur omnidirectionalnya. Dan gue juga nggak apa-apa yang Soundtek ini nggak punya fitur itu. Satu lagi yang berbeda itu adalah fungsi knob yang paling bawah sini. Di sini ada printing logo komputer dan juga logo mikrofon, karena di sini punya dua fungsi. Kalau yang Noir itu cuma untuk monitoring suara dari mikrofonnya aja kalau kita colok headphone di belakang. Sedangkan yang Soundtek ini itu sekaligus kita bisa dengar suara dari komputer kita. Jadi di komputer kita bisa ganti settingsnya di speaker untuk ganti ke Soundtek Lite 2.0, dan kalau kita puter knobnya sampai paling kiri, kita bakal cuman dengerin suara komputer doang lewat headset yang kita colok di belakang. Tapi kalau kita puternya itu sampai paling kanan, itu cuman bakal suara monitoring dari suara kita aja. Dan kalau kita pengen dua-duanya seimbang, kita pengen denger suara komputer dan juga suara kita monitoring, kita bisa taruh di tengah-tengah. Jadi kalau kalian main game, kalian bisa tinggal langsung colok aja headsetnya di belakang untuk sekaligus dengar suara gamenya dan juga dengar suara kalian real time. Oke, jadi untuk mic-nya sendiri sebenarnya ini standar aja kualitasnya, apalagi untuk sebagai mic entry level gua rasa cukup oke lah build quality-nya ya. Kita dapat kakinya gini, basic banget, ada ball head kecil yang bisa bikin mic-nya itu gerak sedikit biar posisinya itu bisa lebih ke arah mulut kita kalau kita taruh di atas meja. Untuk tombol-tombolnya di sini ada tombol lampu pertama, karena yes ini mikrofonnya ada RGB kalau kalian suka seperti itu ya. Untungnya kita bisa matiin di sini, tapi karena mikrofonnya nggak ada built-in memory, jadi tiap kali kita cabut kabelnya, RGB-nya itu bakal otomatis nyala lagi. Dan kalau dipencet sih lumayan, ini suaranya berisik banget ya. Habis itu di bawah sini ada gain untuk mikrofonnya sendiri, dan untuk sekarang sih gua gainnya nggak terlalu kuat-kuat banget ya, karena gua ngerasa ini mikrofonnya sensitif banget, jadi nggak perlu keras-keras, dia udah pick up suara yang lumayan crispy juga. Dari gua lihat sih ini mungkin cuman sekitar 40% doang gainnya, dan menurut gua suaranya udah mantep banget. Dan di bawahnya lagi itu knob terakhir yang tadi gua udah jelasin fungsinya buat apa. Di atasnya ini ada touchpad untuk mute, dan lampunya juga bakal berubah jadi warna merah biar kita ingat ini lagi mute. Dan menurut gue ini sangat convenient karena cuma disentuh doang, nggak perlu dipencet. Untuk suaranya sih, well, kalian lagi dengar suaranya ini seperti apa, dan menurut gue sih suaranya udah bagus banget untuk tipe mikrofon plug and play, nggak ada babi bu, beneran nggak perlu diapa-apain lagi, tinggal colok, gue rekam ke Audacity, dan ya, suaranya udah enak banget sih. Semua settingsnya itu ada di depan mata kita, jadi kita nggak perlu kayak install software lah, atau mungkin atur-atur di sound mixer. Cuman langsung diputer-puter dikit aja dan selesai. Mau di Windows atau di Mac OS juga semuanya tinggal colok aja. Dan yang gue seneng itu kabelnya udah split dari bawaannya, jadi kita bisa pilih untuk colok USB-A atau USB-C. Karena ini mikrofonnya udah dapet kakinya ya, jadi sebenarnya kalau kita nggak mau pakai mikrofon arm kayak gini juga bisa-bisa aja langsung pakai. Nggak kayak Soundtek U1 kayak kemarin, itu kakinya aja nggak dapat sama sekali, jadi mau nggak mau kita harus beli lagi mic armnya. Tapi kalau misalkan kalian pengen tambahin mic armnya lagi, mereka juga ada mic arm yang versi light juga ya, jadi kayak serasi gitu sama mikrofonnya. Harganya super affordable menurut gua ya untuk sebuah
mic arm yang desainnya lumayan oke, fleksibel, dan gampang juga untuk diatur-atur. Walaupun gue pribadi lebih suka mic arm yang low profile kayak yang kemarin, tapi ya ini juga nggak apa-apa sih menurut gue kalau kalian cuma pengen butuh cepet aja gitu. Engselnya ini bisa dilepas pasang, kayak gue sekarang udah modif-modif sedikit ya supaya posisinya bisa agak sedikit low profile kayak gini. Jadi kita bisa tinggal cabut aja bautnya di engselnya ini dan tuker posisinya biar kita bisa ganti orientasi gerakannya. Dan ya menurut gue lumayan sih, jadi kita bisa pilih mau tinggi ke atas gitu atau low profile kayak gini. Mantap sekali. Kita juga dapat velcro strap di sini biar kita bisa rapihin kabelnya. Karena di sini sih nggak ada kayak built-in cable management gitu, jadi cuman buat di baut-baut aja gitu. Kualitasnya bukan yang kayak terbaik banget. Di bagian ujungnya sini juga nggak ada ball head, jadi kita nggak terlalu bisa bebas gerakin mikrofonnya itu ya. Walaupun tetap bisa, tapi nggak sebebas kalau misalkan punya ball head aja. Cuman ya untuk harganya menurut gua udah oke sih. Tapi kurang lebih kayak gitulah mikrofonnya untuk kalian-kalian yang butuh mikrofon cepet aja, nggak perlu pusingin setting ini setting sana, tinggal colok dan lupain. Ini bisa jadi pilihan yang mantep banget dan harganya juga sangat-sangat affordable. Dari tadi kalian juga dengerin suara gua dari mikrofon ini, dan kalau misalkan kalian udah pengen mikrofon dari Noir itu tapi nggak kesampean karena gua liatnya sih sekarang lagi habis ya stoknya, bisa pilih mikrofon yang satu ini. Lebih murah juga, jadi ya lumayan. Oke, itu aja paling dari gua, kasih tau gua pendapat kalian seperti apa, dan gue juga bakal kasih link ini di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you, nonton. Bye bye.